Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita satukan hati kita sejenak di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita semua akan memuji Tuhan dengan bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu Glorious to Thy Name, mulia bagi namanya. Mari kita bangkit berdiri, nomor 18, mulia bagi namanya. Pujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, termulialah nama-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan,
biarlah Tuhan terang sinar-Mu senantiasa menyinari kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Terpuji nama Engkau Tuhan, hari ini kami boleh hadir untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, bersuka cita bersama-sama semua orang kudus Tuhan, di segala gereja dan segala abad dan tempat, untuk sama-sama melayani-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah pencipta kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hari ini Tuhan Kau menghantarkan kami dan kami semua boleh menyembah-Mu dan juga boleh melayani-Mu. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan dengan hormat untuk duduk kembali. Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan yang telah menang atas kita, atas kuasa dosa, atas kuasa kematian dan kuasa maut, telah menyelamatkan kita semua dan membangkitkan kita, sehingga kita semua bisa bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saudara sekalian, kita akan bersama-sama membacakan pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita nomor 33. Kami persilakan. Pembacaan saut-sautan menjadi murid Yesus. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam hal inilah Bapa-Ku memuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan yang nyatakan dan bertumbuh kepada Yesus, yang memimpin kita dalam Tuhan, dan yang membawa umat kita ini kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih untuk Tineke. Saat ini saudara sekalian, kita kembali akan memuji Tuhan. Mari kita melihat buku nyanyian 240, Percaya dan Taat. 240. Trust and Obey, percaya dan taat. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal
percaya pada Tuhan Yesus dan taat kepada Dia. Saat ini bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan rasuli kita di buku nyanyian 692. Mari kita semua bangkit berdiri. Buku nyanyian kita 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk kepada doa syafaat. Saya persilakan Ibu Betty doa syafaat bagi kita semua. Saya percaya ya bahwa Tuhan melihat siapa yang setia kepada. Sebab kita ini suatu gereja itu suatu bagian tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada yang rambut, ada yang kuku, ada yang jari, ada yang bagian tubuh. Tapi bagian tubuh itu kan setia, soalnya dia tetap, kuku juga nggak pindah-pindah kepada sini, nggak ada. Jadi kalau kan kita setia kepadanya, itu yang Tuhan mau. Sebab Tuhan bilang apa? Gereja itu adalah tubuhku, Yesus bilang. Jadi saya berterima kasih kepada yang setia kepada gereja. Meskipun kita kadang-kadang kesana kemari untuk kunjungan, tapi tetap gereja sini yang kita dahulukan. Nah sesudah itu kalian mau kemana gak apa-apa, tapi Tuhan ada di sini soalnya. Dia melihat kesetiaan kita dan Dia mau kita setia kepadanya. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kalian dengan kelimpahan. Sebab Dia melihat kesetiaan kalian datang kemari. Sebab datang ke sini itu kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Do not neglect the assembling together. Jangan lalaikan persekutuan bersama-sama umat beriman. Jadi persekutuan ini yang kita adakan seminggu sekali ini adalah kehendak Tuhan. Kalau kita setia menjadi bagian tubuh Tuhan yang tidak pindah-pindah. Coba bayangkan bagaimana kalau kita punya kuku pindah ke sini, kukunya pindah ke sini. Tuhan mau itu sebagai bagian tubuh yang setia kepadanya. Percayalah, saya merasakan berkat Tuhan yang begitu besar. Itulah sebabnya saya selalu terharu. Kalau melihat orang yang pada setia datang, itu saya yang sangat terharu karena saya percaya. Karena saya percaya Tuhan ada di sini, meskipun 2-3 orang Tuhan ada di antara kita. Jadi saya percaya Tuhan sekarang pun ada di sini. Dia sedang melihat kepada kita, sedang menilik hati kita. Apakah kita bisa benar-benar datang di mana saya nanti berdoa? Ikutlah berdoa di dalam hati, mengiyakan, mengaminkan, atau bawa kepada Tuhan. Sebab ini sebagai tanda kita berterima kasih kepadanya untuk berkat kasih karunia yang sudah ditumpahkan kepada kita. Penjagaannya, kesehatannya, berkat-berkatnya, semua Tuhan berikan kepada kita. Dan apa yang kita kembalikan kepada Dia? Apa? Hanya puji-pujian yang kita naikkan tadi. Hanya terima kasih pada Tuhan melalui doa. Itulah sebabnya saya minta kalian juga ikut mengucapkan, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kehadiranmu di sini. Kalau engkau percaya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui mujizat dan tanda-tanda dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami tinggikan nama-Mu. Kami sangat berterima kasih kepada kasih karunia-Mu.
pada kesetiaan Engkau kepada kami, meskipun kami kadang-kadang tidak setia, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Tidak pernah lalai Engkau mencurahkan berkat kasih karunia-Mu, penjagaan-Mu, memberi kesehatan, memberi sukacita, damai sejahtera di dalam hati kami. Bapa, hanya kami dapat menaikkan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena pencipta langit dan bumi, di mana tapi Engkau mencintai kami manusia yang hanya sebutir debu ya Bapa. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kuasa-Mu, kasih setia-Mu, mujizat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Kau sungguh heran. Kau Tuhan yang setia. Oh haleluya, haleluya, Yeshua HaMashiach. Oh, blessed be thy holy name. Glory, glory be to your name. You're great, you're mighty, you're marvelous, you're miraculous. You're the King of kings and the Lord of lords. You're the glory and the lifter of our head. Blessed be thy holy name. Blessed be thy holy name. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. 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 Yeshua HaMashiach. Blessed be thy name. Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami nikmati. Kesehatan yang kami telah rasakan. Tuhan terima kasih untuk penjagaan perlindungan. Semua itu dari Engkau adanya Tuhan. Sebab kami manusia hanya sebutir debu yang tidak dapat bisa apa-apa Tuhan. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih dan terima kasih. Tuhan pada siang pagi ini Tuhan, kami ingin berterima kasih kepada Engkau untuk semua yang hadir di sini. Kau melihat hati mereka, bagaimana kesetiaan mereka untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk bersatu bersekutu bersama-sama sebagai tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus Tuhan, supaya Tuhan nama Engkau dipermuliakan dan dipenuhi, firman-Mu terpenuhi, bahwa do not neglect the assembling together. Oh Tuhan, kami terima kasih untuk saudara-saudara kami seiman yang ada di sini Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan urapan-Mu atas kami satu persatu Tuhan. Oh Tuhan, tambahkan urapan itu dari hari ke hari supaya kami boleh tiap harinya lebih dekat kepada Engkau. Boleh urapi telinga kami, boleh mendengar suara Engkau, pengarahan dan bimbingan dari-Mu. Urapi hati kami, penuhi hati kami dengan sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan agar Engkau Tuhan juga mencukupi kebutuhan kami sehari-hari yang Kau telah penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami selanjutnya kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau bimbing dan sertai kami, di mana kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi berdiri untuk menjadi saksi-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan hidup kami ini. Engkau menjadikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang akan menjadi saksi-saksi bagi-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni yang mana banyak kali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau saja mulai hari ini Tuhan beracara kepada kami, supaya kami memenuhi dengan hikmat kasih karunia-Mu, supaya kami boleh memancarkan kasih Kristus kepada dunia yang gelap ini. Dan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan yang sebentar lagi akan membawakan firman. Pakai lihatlah dia sebagai bibir lidahmu Tuhan. Urapi dia Tuhan supaya firman yang dia diberitakan membawa kehidupan. Hidupkan firman itu akan minister kepada kita satu persatu Tuhan. Sebab kami senantiasa perlukan firman-Mu, perlukan bimbingan-Mu, pengarahan-Mu Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati gereja ini, bukakan
pintu gereja ini, supaya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini untuk sama-sama dipersatukan menjadi tubuh Kristus. Oh Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan pagari kami dengan pagar berapi, supaya Tuhan kasih setia-Mu akan memenuhi hati kami, dan kami juga akan menjadi setia kepada Engkau Tuhan, setia kepada satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, karena kasih-Mu yang Kau tunjukkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tuhan, tidak bisa saya mengorbankan anak saya, tapi Engkau sanggup mengorbankan anak-Mu untuk kami semua. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Saya juga berdoa Tuhan untuk bangsa di sini. Kiranya Tuhan di bangsa di sini dan Indonesia, saya berdoa supaya ada kebangkitan rohani yang besar-besaran Tuhan. Tuhan, tiada Tuhan seperti Engkau. Tidak ada Tuhan di dunia ini, agama manapun yang dapat memanggil Tuhannya Bapa di surga. Dan Engkau menganggap kami anak-anak-Mu. Oh Tuhan, tolong Tuhan supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Kiranya kami sangat berterima kasih untuk hari ini. Berkati semua yang ada di sini. Berkati juga Jessica yang memain musik Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehidupannya Tuhan. Berkati dia dengan kelimpahan-Mu, supaya ia bisa excel di dalam pelajarannya, supaya ia boleh excel di dalam pekerjaannya, sebab karena kasih karunia-Mu yang Kau tunjukkan kepadanya, karena kesetiaannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saya juga berdoa untuk Pak Saul yang di LA, kiranya urapan-Mu tetap akan berada di atas dia Tuhan. Tambahkan urapan itu, lipat gandakan, supaya ia boleh menjadi bercusuar di sana Tuhan, membawakan firman, hidupkan firman itu, supaya firman itu boleh minister kepada orang yang memerlukannya. Terima kasih ya Bapak, Kau begitu baik. Kami percaya, kami menerima jawaban, sebab yang jawaban yang kami terima itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk supaya hidup kami boleh hidup menyenangkan Engkau ya Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan berdoa-Mu yang berdosa kepada kami, dan melainkan lepaskan dari yang jahat, karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan nomor 246 untuk kita masuk kepada firman Tuhan. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, one step at a time. 246. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, Ia akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, persiapkanlah hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Sucikanlah dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Sebelum kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menutup bungkus kami dengan darah yang kudus.
Dan Engkau simpan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Hanya nama Engkau lah ya Tuhan dijunjung tinggi, dipermuliakan ya Tuhan di atas seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami semua yang mendengarnya Tuhan, boleh mendapatkan faedah daripada firman-Mu dan boleh menegur dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita buka Alkitab di dalam Matius pasal 14. Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasalnya yang ke 16 ayat 24. Setelah dapat, mari kita membaca bersama-sama Matius 16 ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Sampai di sini firman Tuhan. Saudara sekalian, minggu lalu telah kita belajar bahwasannya Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dia telah memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita, yaitu membebaskan kita daripada belenggu dosa, belenggu iblis, dan belenggu daripada maut. Dan bukan hanya setelah kita dibebaskan daripada dosa, kita bisa hidup sembarangan saja. Tetapi Yesus memimpin kita untuk kita taat kepada Dia, untuk kita hidup di dalam firman-Nya. Dan seperti yang dikatakan oleh Petrus, seperti waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem mengatakan bahwa anak manusia akan disalibkan dan disesah, dan dia akan pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Maka Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata kepadanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau, ngapa harus mati di atas kayu salib?" Maka Yesus menegur dia dan berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Tuhan ingin setelah kita menjadi percaya kepada Yesus, mengikut Dia, Tuhan ingin kita memiliki pikiran ilahi, pikiran daripada Kristus, memiliki pikiran Allah, bukan yang dipikirkan oleh manusia, ide-ide manusia yang membuat kita tersandung jatuh ke dalam dosa lagi. Tetapi kita mau Tuhan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, seperti Petrus yang gagal mengetahui rencana Allah bagi anaknya, yaitu untuk disesah dan disalibkan, untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Sehingga Petrus menjadi batu sandungan bagi Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Yesus berkata kepada kita mengikutinya bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia, maka dia harus deny himself, ya, menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari, itu kata Tuhan Yesus. Setiap kita bangun tidur, kita sudah harus mengikut Yesus dan mengatakan apa? Tidak menyangkal diri. Pertama yaitu menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap diri sendiri, terhadap kemerdekaan diri sendiri, terhadap keputusan diri sendiri ataupun terhadap pikiran diri sendiri. Ya, tetapi mengatakan yes Lord, ya Tuhan. Selalu mengatakan Tuhan, ya Tuhan. Ya, untuk pergerakan hidup kita, ya, untuk kita melakukan tindakan aktivitas hari-hari, selalu kita tunduk kepada ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, ya, selalu mengatakan yes, ya, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita ini adalah muridnya, kita itu adalah apa? Pengikutnya. Yesus adalah Tuhan kita, maka seluruh otoritas Tuhan ada dalam diri kita. Maka di dalam semua aspek bagian hidup kita, tidak ada bagian di dalam diri kita yang bukan milik Tuhan. Ya, otak kita milik Tuhan, pikiran kita milik Tuhan, tidak ada Tuhan. Ya, hati kita adalah milik Tuhan. Tuhan bertata dalam hati kita.
Tuhan bertata di dalam kehendak kita, emosi kita, ya, will kita. Dan semuanya Tuhan berotoritas dan Dia mempunyai kuasa dan kehendaknya di dalam hidup kita. Maka bukan hanya kita itu mengatakan no ya kepada dosa, tapi kita harus membenci dosa itu. Bukan hanya kita katakan kita bebas dari dosa, kita juga harus apa? Tidak kompromi ya. Jangan kita kompromi dengan dosa, karena dosa itu membawa kita apa? Jatuh lagi ke dalam dosa dan membawa kita apa? Diseret lagi ya. Kita diseret lagi. Maka kata Paulus di dalam Galatia, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Maka jangan lagi kita kenakan lagi apa? Kuk perhambaan. Jangan kita lagi mau dihambakan lagi oleh dosa. Tapi baiklah kita itu dimerdekakan daripada dosa dan menjadi apa? Hamba Tuhan. Ya. Maka Paulus mengatakan diriku itu bukan milikku sendiri, tapi apa? Adalah Yesus yang hidup di dalam aku. Ya, Yesus menjadi tinggal di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Maka Tuhan itulah yang bertata di dalam hati kita. Dan kita tidak mempunyai lagi milik kita lagi, tapi milik Yesus ya. Hidupku bukan hidupku lagi. Maka kita mengatakan tidak kepada keinginan diri sendiri, tapi katakan tidak kepada dosa. Dan maka seperti seorang anak kecil yang selalu mengatakan no ya. Demikianlah kita harus juga seperti orang dewasa. Jangan kita itu kalau diajak teman kita kompromi ya. Kalau kita itu iblis itu ingin mengajak kita jadi kompromi, tapi kita harus selalu mengatakan no. Maka itu sesuatu yang sangat berkhasiat, ya, sesuatu yang sangat memberikan kita kegunaan. Tidak, ya, berani katakan tidak. Oh, saya tidak mau, ya. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Saya tidak mau, ya, diajak ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena saya ini adalah murid Yesus, kan, adalah apa? Anak Tuhan, ya kan? Kalau kita diajak, ya, pada waktu pendeta Saul dia tamat dari SMA mau cari pekerjaan, maka dia melamar pekerjaan, ya. Dan ditawarkan, oh kamu jadi inilah ya sales rokok sigaret, ya gajinya tinggi, mau nggak? Ya. Lalu dia pikir-pikir, oh ini enggak cocok, ya enggak sesuai dengan iman kepercayaan saya sebagai anak Tuhan. Maka dia menolak ya pekerjaan itu dan dia memilih menjadi guru, ya, menjadi guru agama Kristen. Ya, dia mau melayani Tuhan. Demikianlah kita kalau diajak kita ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, maka kita harus mengatakan no, ya. Ya, terus mengatakan yes kepada Tuhan. Karena Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kita, ya, membisikkan. Kita dengar nggak ya suara yang lembut itu, ya? Ayo kamu minta maaf sama orang itu, mau nggak kita dengar, ya? Saya ini gengsi dong ya. Aduh, kamu ini mengasihi dong musuhmu itu, mau nggak mengasihi musuh? Ya, tegur dulu orang itu. Wow, sombongnya, saya nggak mau duluan, dia tegur dulu doang begitu kan? Tapi kita itu sebagai anak Tuhan kita harus apa? Rendah hati, Tuhan Yesus mengatakan, ya. Barang siapa merendahkan dirinya, Tuhan akan mengangkat dia, ya. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, Tuhan akan jatuhkan dia ke bawah. Maka kita apa? Dengar firman Tuhan, ya. Mengatakan yes ya Lord, ya. Yes Lord, ya. Saya akan menjalankan kehendak Tuhan. Nah, mengatakan tidak, mendinai, ya, selalu, ya. Jangan ada hal-hal yang, ya, misalnya kalau kita mau melakukan hal yang cepat, ya kan, kamu sabar dong, ya kan. Maka kita harus mendengar, ya, seperti terjadi di Yusuf, ya, di rumah Potifar, ya. Dia bekerja sebagai budak, ya, dibawa dari rumah bapaknya, ya, di Kanaan. Terus dia disayangi tuannya, ya, semuanya dikepercayakan padanya. Dan Potifar itu pergi berdagang jauh, ya, tidak di rumah. Maka istri Potifar yang cantik itu selalu menggoda dia, Potifar, ya kan, istrinya, ya. Oh, Yusuf, ayo dong kamu
orangnya ganteng ya, terus dia senang tidur dong sama aku ya, diajak, mau nggak dia? Kalau kita ini wah ini puji Tuhan nggak ada orang di rumah ini, ya kan? Saya bisa dong ini ya, melampiaskan nafsu ya kan, melampiaskan nafsu seks saya, siapa yang nggak mau ya kan? Tapi Yusuf memilih untuk apa? Takut kepada Tuhan. Dia berkata, bagaimana aku bisa melakukan dosa yang besar ini kepada Allah? Ini kita berdosa itu kita bersalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi hakim kita ya kan. Tuhan yang menjadi Tuhan, Dia menjadi orang tua kita, Dia yang mendidik kita. Kalau kita bersalah apa? Dispeng kan, dipukul pantat kita. Nah, Tuhan itu menghajar kita. Demikian Yusuf ini, dia mengatakan no. Ya, saya semua itu diserahkan pada Dia kecuali engkau nyonyanya, karena engkau itu adalah istri Dia, engkau kepunyaannya. Maka saya tidak bisa menyentuh kamu. Maka dia berhari-hari dibujuk, suatu hari disuruh tidur dengan dia, ya dipegang dia tangannya. Ya, Yusuf lari ya, tangan bajunya ada dipegang, apa? Bajunya dia biarkan ditinggal, dia lari. Maka istri Potifar itu pegang dia punya baju. Nah, gara-gara hal ini Yusuf harus masuk penjara karena dia difitnah bahwasanya Yusuf yang mau memperkosa dia. Ini bajunya nih, Potifar nih, saya udah pulang nih. Lihat, Potifar pulang nih bajunya ya, si Yusuf ini tiap hari menggoda aku. Demikianlah saudara, kita harus mengatakan menyangkal diri ya, taat kepada firman Tuhan meskipun mengalami apa? Celaka ya kan, mengalami kata orang, oh saya selalu jujur tapi kemudian ditahan misalnya kan. Tapi itulah kita jadi orang Kristen. Kita harus apa? Bijaksana ya. Kata Tuhan Yesus, cerdik seperti ular, tulus seperti apa? Merpati. Jadi kalau kita tidak berbijaksana apa? Bijaksana itu akan apa? Menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bijaksana, kita tidak kita tidak selamat ya. Kebijaksanaan itulah yang menuntun hidup kita di dalam masuk ke dalam keselamatan, ya. Jadi kita pakai kebijaksanaan, menyangkal diri kita dan rendah hati selalu, taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itulah mengatakan kalau kamu tidak ikut ini, kamu tidak bisa jadi muridku, ya kan? Sakit hati dong kita ya, nggak bisa menjadi murid Yesus ya kan? Jadi kalau itu syaratnya harus menyangkal diri, ya. Terus kemudian kedua apa? Memikul salibnya, ya. Mau ya kita menyangkal diri ya, meski kita capek, kita tetap aja harus memuji Tuhan ya, datang kepada gereja ya kan. Jangan kita tergoda. Dan demikianlah memikul salibnya. Apa memikul salib itu? Seperti Tuhan Yesus pikul salib ke Golgota. Ya kan, jalani pikul salib, bebannya berat, udah dipukul, udah disesah ya, udah berdarah-darah. Sekarang harus pikul kayu salib itu yang berat tuh, yang kasar itu. Kayu yang kasar itu kena tangan tuh udah meluka ya kan. Dulu harus Yesus dipaksa itu ya kan, memikul kayu salibnya menuju ke Golgota. Demikian juga tidak terkecuali dengan kita ya kan. Ada Simon lewat di sana, Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul kayu salib dari Tuhan Yesus. Demikian kita harus memikul salib juga, ya. Yesus memakai gambaran ini tanpa memikul salib kepada murid-muridnya yang mengikuti Dia. Murid-muridnya tahu apa maksud Yesus itu, ya. Apa maksud Yesus? Itu penyaliban itu adalah metode daripada bangsa Romawi yang umum untuk melaksanakan apa? Penghukuman eksekusi kepada narapidana. Ya, kepada para kriminal, penjahat yang besar. Dan mereka itu harus memikul salib mereka melalui jalan itu, jalan raya itu, jalan-jalan nonton orang, terus jalan sampai ke tempat penyaliban. Demikianlah Yesus juga demikian, ya, mempunyai arti suatu komitmen yang benar, ya. Kita komitmen kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu kita pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Pertama kali kita menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus. Oh, saya mau mengikut Yesus. Siapa yang mau? Angkat tangan. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku. Saya mau bertobat. Ya kan? Saya mau mengakui dosaku. Saya mau terima Tuhan. Ya.
Terus kita punya hidup baru, kita diberikan apa? Menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Saya mau. Nah, itulah pertama kali kita itu berkomitmen kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita pada Tuhan, mempunyai suatu komitmen yang sejati. Tapi jangan kita undur lagi, ya kan? Menerima resiko akan kematian. Menerima resiko. Berani mati bagi Tuhan. Dan no turning back. Tidak kembali lagi. Ya kan? Seperti seorang anak muda itu datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang aku perbuat supaya dapat hidup yang kekal? Yesus bilang, jual hartamu. Bagikan pada orang miskin. Kemudian kamu datang, ikut aku. Wah, anak muda itu gak mau karena dia punya kekayaan banyak. Ya kan? Nah, itu challenge-nya Tuhan ingin kita itu apa? Percaya kepada dia, jangan percaya pada harta kita. Karena harta yang banyak pun tidak bisa, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak bisa menghidupi kita. Kita nggak bisa bersandar karena hidup kita berasal daripada Tuhan, bukan? Ya, jadi kita udah mengikut Yesus, tidak akan kembali lagi, no turning back. Jangan menyesal, no regret, ya. Seperti seorang anak muda, namanya siapa ya? Saya agak sedikit lupa. Dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan baru umur 20-an ya. Dia mau melayani di China, tapi kemudian dia mau belajar ke Arab atau bagaimana, belajar di Mesir, belajar bahasa. Di sana dia kena meningitis, kena radang otak. Terus dia tulis no regret, ya kan? Apa? No retreat, tidak mundur. Terus dia sakit parah, tulis lagi di Alkitabnya. Apa? No retrieve, apa itu? No apa itu? No reserve ya. Tidak itu apa? Tidak reserve ya, tidak ada kata mundur. Ya kan? No reserve itu apa Pak Ibu Betty? Ya, tidak kembali, tidak akan return ya. Ya. Terus kemudian dia hampir sudah mau mati, dia tulis di Alkitabnya. No regret ya. Tadi no retreat, tidak dia akan itu mundur ya kan? Tidak reverse, dia tidak akan ini ya, menyesal juga ya. Kemudian dia tidak apa? Ya, dia tidak menyesal ya. Dia tidak menyesal. 3 yang tercatat di dalam Alkitab. Lalu setelah dia meninggal, dia diketemukan, dia cari orang tuanya, cari dia. Temu Alkitab tulis ya, no retreat, no reserve dan no regret ya. Dia tidak menyesal. Demikianlah setelah kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, kita jangan menyesal. Jangan kita lagi kembali lagi begitu. No return ya kan? Tidak lagi menyesal. Kita itu sekali kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Sekali kita sudah menjadi sacrifice, menjadi offering, menjadi suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Satu kali untuk selama-lamanya ya. Kita tidak mundur lagi. Nah, itulah memikul salib Tuhan Yesus. Memikul salib. Suatu komitmen yang sejati. Menerima resiko akan kematian. Dan no turning back. Karena apa? Upahnya besar. Ya, upahnya besar di surga. Upahnya apa? Hidup yang kekal. Ya kan? Artinya juga bahwa kita itu harus rela menanggung penderitaan. Sebagai menanggung penderitaan. Sebagai manusia ataupun sebagai orang percaya, segala kesulitan hidup harus kita tanggung ya. Waktu kita punya anak, kita harus menjaga, mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Itu kita punya tugas. Kita tidak bisa melarikan diri di dalam fungsi kita di dalam masyarakat. Kita nggak bisa menolak untuk saya nggak mau pikul salib lah. Jangan cari jalan pintas aja yang enak aja ya kan. Gak usah aku bikin hal yang susah-susah ya kan. Jadi apa upah kita? Tuhan ingin kita itu bekerja keras untuk kita apa? Melakukan tugas tanggung jawab kita ya. Memikul salib ya, melakukan fungsi kita, melakukan pekerjaan kita ya. Yang jangan kita pikul salib yang gak ada pahalanya ya kan. Pikul salib yang kesulitan yang kita bikin ya, melakukan dosa menjadi sengsara misalnya, menjadi apa itu brok ya itu ya,
Dia menjadi karena apa? Karena kita sendiri pergi apa? Pergi main judi misalnya, kita jadi apa? Jadi kita itu broke, ya kan? Kita menjadi apa? Menjadi miskin, ya itu adalah pikul salib yang nggak ada pahalanya. Demikianlah kita itu melakukan tanggung jawab kita, ya. Kita susah payah, ya, melayani Tuhan, ya, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, melakukan tugas kita melayani Tuhan, ya. Seorang pendeta mengatakan pakai 1000 macam cara untuk melayani Tuhan. 10,000 way, ya, dikatakan di sini. Serve Him in the 1,000 way every day. Melayani Tuhan di dalam 1000 macam cara. Ya, pengikut Yesus itu berarti memberikan komitmen yang real, ya, berjanji kepada Tuhan seumur hidup kita, keberadaan kita dan pelayanan servis kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Jikalau kita itu mencoba menyelamatkan hidup fisik kita dari kematian, ya, supaya kita tidak pain, tidak sakit, atau supaya kita itu nyaman deh, ya, kita menghindari dari ketidaknyamanan. Ya, akan mengakibatkan apa? Kehilangan kehidupan kekal kita yang sejati. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan apa? Mendapatkannya. Ya, kalau kita itu apa, pelik-pelik, kita itu takut-takut sakit, ya, takut-takut kita itu susah, ya kan? Jadi kita itu apa? Kerohanian kita nggak bertumbuh. Ya, kita itu menjaga diri, ya, memproteksi diri, ya, dari kesukaran, ya. Kita takut mati misalnya. Maka hidup kita itu tidak akan berubah. Ya, kerohanian kita akan mundur. Karena kita tidak berani bekerja untuk Tuhan. Kita akan kehilangan maksud tujuan hidup kita, ya, Tuhan ciptakan kita. Kita akan kehilangan semuanya itu. Tapi ketika kita memberi hidup kita kepada Kristus untuk dipakai olehnya, untuk melayani Tuhan, kita mau berani membayar harga, kita mau bekerja keras untuk Tuhan. Kita mau mati-matian, ya kan? Kita mau mati-matian untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya pada kita. Ya, karena hidup ini adalah sebuah trip, ya, suatu perjalanan yang pendek sekali. Kita hidup dunia ini hanya berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Kata Mazmur, kata Musa, masa hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi kata Pak Hatsal kemarin, hidup kita segini panjangnya. Segini. Seorang pendeta mengatakan kita mati-matian berjuang sampai, kalau gitu kita simpan uang sampai segini. Nanti segini, masa hidup segini kita mau menikmati. Ya kan? Tapi apakah Tuhan berkenan untuk kita nikmati? Kadang-kadang ada orang umurnya hidupnya pendek, ya kan? Sampai tengah aja udah dipanggil Tuhan. Ya kan? Kita simpan mati-matian sampai segini untuk kita apa itu? Nanti saya masa tua dapat uang untuk pensiun misalnya, untuk dapat jalan-jalan keliling dunia misalnya gitu. Tapi apakah kita perhatikan bahwa hidup yang kita pendek ini adalah suatu investasi kita untuk hidup yang kekal, yang panjang ini sampai selama-lamanya, itu yang tidak berujung pangkal ini. Yang sampai selama-lamanya ini yang tidak akhir-akhir, yaitu hidup yang kekal di kerajaan surga bersama dengan Allah Bapa di surga. Jadi pikiran kita itu jangan hanya terbatas di dunia ini saja. Tetapi apa? Kita berpikir tentang kekekalan di surga, ya. Kehendak Tuhan itu yang paling penting. Karena Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Ya, jadi kita harus apa? Beriman kepada Tuhan. Kita harus apa? Beriman, berjuang untuk hidup ini, ya. Kita berjuang, ya, kadang kita mati-matian, ya kan? Kata Tuhan itu, untuk apa kamu ini kumpulkan harta di surga, ya kan? Makanlah jiwaku, bersenang-senanglah, katanya, ya kan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, hai orang bodoh. Ya kan? Tuhan Yesus berkata pada orang itu, orang kaya yang bodoh itu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Tapi
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus itu akan jadi hakim kita, dia akan membalas setiap perbuatan kita. Jadi kita mengikut Yesus ada pahalanya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk Tuhan akan dicatat di surga, ya, akan dicatat oleh Tuhan. Jadi kita jangan menjadi putus asa, jangan kita kecewa, ya kan? Kita kadang ditolak, dimarahin orang, jangan kita kecewa. Karena kita memikirkan bahwa Tuhan menyuruh kita memikul salib, memikul penderitaan, ya, beban untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi kita melakukannya untuk Tuhan, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita muka kita jadi panjang, tapi kita bersukacita lah, ya, kerja buat Tuhan terlalu manis, ya kan, jadi manis. Kita itu memuji muliakan nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Nah, ya, saudara sekalian, kita memikul salib untuk Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa. Kita tidak menjadi tadi ya dikatakan, ya, kita tidak regret, ya. Kita tidak regret. Tapi kita itu maju terus, ya, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya sampai Tuhan panggil kita lagi, ya kan? Kedua kalinya. Demikianlah memikul salib itu. Ya, ada seorang saudara sekalian, ada seorang yang bernama seorang India, ya. Dia itu pada waktu percaya pada Tuhan Yesus di sebuah desa di India, seisi keluarganya percaya pada Tuhan Yesus. Maka suku daripada orang India itu marah kepada dia. Lalu keluarganya dipanggil semua, istri dan anak-anaknya. Kamu deny Tuhan Yesus, kamu menyangkal Tuhan Yesus. Kalau enggak kamu akan mati dan anak-anakmu. Diancam. Lalu dia ingat ada sebuah lagu yang dia tulis, ya kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu setelah dia nyanyi itu, anak-anaknya dibunuh di mata dia, ya kan? Tapi upahnya apa? Dapat hidup yang kekal, ya kan? Nah, orang-orang terus kemudian, kamu mendinai imanmu, nyangkal imanmu, ikutlah agama kepala suku ini. Lalu dia menyanyi lagi ayat kedua, ya kan, mengikut tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu istrinya juga dibunuh sama dia. Nah, tinggal dia sendirian. Mau gak kamu menyangkal Tuhan Yesus? Kalau enggak kamu dibunuh. Lalu dia menyanyi pujian lagi. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Demikianlah dia menyanyi lagu ini. Dia lebih memilih Tuhan Yesus daripada semuanya yang ada di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Akhirnya dia juga dibunuh. Tetapi setelah dia martir, ya, kematian martirnya ini, maka seluruh kepala suku ini melihat iman kepercayaan dia yang tidak bergoncang kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh ini. Lalu kepala suku ini percaya pada Tuhan Yesus dan menyuruh kampungnya mereka itu ikut juga menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, karena iman daripada seorang anak Tuhan ini. Saudara, maukah kita juga beriman sungguh-sungguh pada Tuhan yang hidup ini, yang memberikan upah kepada kita barang siapa yang mencari Dia dengan sungguh, yang yaitu kita menyangkal diri, mengikut, ya, memikul salib kita, ya, memikul salib kita, tugas-tugas kita, dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu adalah apa? Mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan Yesus
katakan, dan juga contoh dia punya pekerjaannya, contoh dia punya tingkah laku dia, ya. Tuhan Yesus yang tidak takut, tapi apa? Dia yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, yaitu mengikuti kemanapun ia pergi. Dalam pengertian bagaimana dia memimpin kita, kita ikut dia. Kemana Yesus memimpin kita, ke sini, ke sana, kita ikut dia. Bagaimana kita melihat Yesus mengusir setan, kita ikut dia juga. Bagaimana Tuhan Yesus itu rendah hati, kita mengikuti dia juga rendah hati. Bagaimana dia lemah lembut dan juga baik kepada orang, kita mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana dia itu suci, tidak pernah berbuat dosa, mari kita juga mengikuti, follow dia. Maka Yesus mengatakan, barang siapa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasan dan belajarlah kepadaku. Jadi kita belajar taat, kita itu mengikuti teladan Tuhan Yesus, seperti Paulus mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku meneladani teladan Kristus. Kita meneladani Tuhan Yesus, mengikut Yesus, mengikuti jejaknya. Ya, kemanapun dia pergi, kita ikut. Seperti seorang murid yang mengikuti gurunya, mengikuti dia kemanapun dia pergi. Seperti seorang domba, seekor domba mengikuti gembalanya, ya Tuhan Yesus. Seperti seorang prajurit yang mengikuti komandonya, prajuritnya, ya komandonya itu Tuhan Yesus. Ya, seperti Petrus dan Yohanes. Yaitu Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh-jauh. Tapi Yohanes mengikuti Tuhan Yesus dari dekat-dekat, dia bersandar di bahunya Yesus. Sehingga dia disebut murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mau kan kita disebut murid yang dikasih Tuhan Yesus? Kita dekat-dekat mengikut Tuhan Yesus. Jangan jauh-jauh, tapi kita ikut dekat-dekat, ya. Ikut dari dekat-dekat, jangan jauh-jauh seperti Petrus itu, ya. Tapi kita mengikuti Tuhan Yesus dekat-dekat. Mengikut dia berarti berjalan bersama Yesus, bergaul, artinya juga bergaul dengannya. Mengetahui firman-Nya, dengar apa yang dia lakukan, seperti Maria yang duduk di kaki Yesus itu, mendengar firman-Nya, ya kan? Kita tidak sibuk sana sini seperti zaman ini, ya, begitu distraction nih, ya, cellphone saat ini. Begitu kita bangun tidur sudah ada WA, pesan ini, tapi kita tidak mencari Tuhan dulu. Nah, itu masa banyak distraction, banyak sekali banyak sekali keributan dalam gangguan, ya. Telepon semua sekarang ini. Sebentar lagi ada AI, ya kan? Artificial intelligence itu menggantikan manusia. Lebih cerdas dari manusia, tapi mereka tidak ada hati nurani. Tidak ada perasaan. Ya kan? Lebih menakutkan lagi. Jadi kita harus senantiasa lebih dengar pada Tuhan, karena kita ada manusia yang hidup, bukan kayak ayam mati itu. Maka kita harus lebih hidup lagi mengikut Yesus, ya, mendengar apa yang dia mau. Ya, seperti seorang yang bernama Henokh ini, dia berjalan bersama dengan Tuhan, lalu berjalan selama 300 tahun dia. Ya, umur 65 dia baru berjalan bersama dengan Tuhan. Dia diangkat, dia nggak mengalami kematian, diangkat langsung ke surga. Berjalan dia dengan dekat sama Tuhan, lalu diangkat ke surga. Dia tidak mati, Henokh itu, karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berkenan, didapati berkenan pada Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam mari kita juga bergaul, ya, bergaul dalam pengertian bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, artinya bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa, kita ikut berdoa, ya, berdoa pada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan juga dalam sikap yang tenang, di dalam kamar kita, dengan pintu yang terkunci kita berdoa, maka Bapamu yang di surga juga akan melihat engkau, ya, memberkati engkau. Berdoa dengan tenang, ya, dengan jangan banyak keributan, ya. Cellphone kita taruh di pinggir dulu, karena begitu banyak kesibukan dunia ini. Maka saudara sekalian, ada sebuah lagu yang seorang pendeta Stephen Tom menciptakan untuk anak-anak, ya. Nyanyinya begini. Aku ikut Tuhanku,
Kesini, kesana, aku ikut ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing daku. Dalam suka, dalam duka, aku ikut Aku ikut sampai selamanya. Mau kita mengikut Tuhan sampai selamanya? Mau? Mau ya. Kita tetap setia mengikut Tuhan karena Tuhan telah setia dahulu kepada kita. Dia mati bagi kita, mengalirkan darahnya bagi kita. Mari kita setia mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dengan mendinai diri kita, menyangkal diri kita, mengatakan tidak kepada dosa. Dan kita dengan mengikut Yesus, dengan memikul salib, semua beban yang harus kita pikul, mari kita pikul bersama dengan Tuhan Yesus, maka beban kita akan menjadi ringan. Kita memikul salib dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mengikut Yesus, ikut sampai ke surga seperti Henokh, yang dia mengikut sampai ke surga, diangkat Tuhan. Dia tidak mengalami kematian, diangkat ke surga. Marilah saudara sekalian, kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami standar di dalam mengikut Engkau. Begitu tinggi ya Tuhan standar-Mu. Sangat sulit ya Tuhan kadang kami mengikutinya. Tapi Tuhan, Engkau akan memampukan kami Tuhan mengikut Engkau, sehingga kami Tuhan tidak jatuh tersesat Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, karena Engkau lah pandu kami, Engkau lah jadi bos kami, Engkau lah yang menjadi leader kami Tuhan. Engkau menjadi komando kami, Engkau lah yang akan memimpin hidup kami dengan firman-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau memimpin setiap langkah kami. Sehingga kami selalu mengikut Engkau. Kami mengikut Engkau Tuhan sampai ke surga Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan hari ini akan dijalankan oleh Ibu Lian An ya. Pada ayat kedua nyanyian. Kita akan menyanyikan puji-pujian nomor 304. 304 itu adalah rohku tenang, Tuhan besertaku. Be still my soul, 304. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku mengikut. Ku bersandar karena Ia pimpinku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Aku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Ayat kedua persembahan dijalankan. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu berguncang. Yang ku tata kelak pasti terang.
bangkit berdiri doa persembahan. Saya persilakan pada Ibu Lien untuk doa persembahan. Ya, silakan duduk kembali. Pengumuman untuk minggu depan, persembahan minggu lalu sebanyak $220, update persembahan beasiswa 1.169. Bila teman-teman tergerak support, masukkan ke amplop tulis untuk anak sekolah. Minggu depan adalah perayaan ulang tahun. Mohon jemaat undang kawan-kawan semua supaya banyak yang hadir ya. Teman-teman, minggu depan adalah ulang tahun gereja kita yang ke-11. Biar kita semua mengambil bagian dan support untuk acara ini. Ya, untuk kesempatan kita melayani Tuhan. Demikianlah, nanti setelah kebaktian kita ada latihan nyanyian lagu sebentar ya. Demikianlah pengumuman kita pada siang hari ini. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka Allah sumber daripada damai sejahtera dan juga kasih dan pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga perlindungan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian daripada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.